saringannya ya. Ini lebih besar karena faktor tetesannya kan juga lebih besar ya. Berapa 1 cc nya? 15 tetes. Ya ada saringannya ya. Ada kain saringan ya di situ. Ini yang infus set yang biasa tuh, yang sering dilihat ya. Micro drip ada satu lagi yang ada jarum kecilnya ya. Kadang ada ininya, kompartemennya besar gitu ya. Itu untuk bayi biasanya. Ini bisa. Nah, ini kompartemennya ya, namanya kompartemen. Jadi kalau ngisi itu tinggal dipijit aja kompartemennya. Nah ini kan nanti hati-hati ya, lihat ada tutupnya kayak gini dua-duanya ya. Ada yang nggak ada. Nah ini nggak ada tutupnya tuh ya. Hati-hati, lihat-lihat ya, karena ujung sini itu tidak boleh kena ya, harus tetap steril. Ujung sini ya. Jadi jangan ceroboh ketika mau buka itu, sambil dilihat juga ini ada tutupnya nggak. Kalau tidak ada berarti harus dijaga gitu ya. Kalau ada tutupnya mah ya nggak apa-apa, kemana-mana juga ya, karena terlindungi. Alatnya apa aja? Untuk apa? Pemasangan infus untuk mengganti cairan maupun elektrolit ya. Oke, kemudian alat yang digunakan adalah ada standar infusnya ya. Nanti ketinggiannya diperhatikan ya, karena akan mempengaruhi kelancaran tetesan ya. Makanya perawat nggak boleh terlalu pendek ya. Ada minimal, bisa kalau masuk upper itu kan minimal 155 ya, karena tadi ya kita salah satunya ya menggantungin cairan infus ya. Selain standar infus ada cairan infusnya ya. Nanti dilihat pasien butuhnya apa ya, kekurangannya apa saja, apakah hanya cairan saja yang kurangnya, berarti pakai cairan yang isotonis ya, biasanya NaCl 0,9%, dimana kadar ya elektrolit ya dan cairan itu sama dengan cairan tubuh ya. Kalau misalnya pasien butuh elektrolitnya juga ya, kita cari cairan yang kadar elektrolitnya tinggi ya, misalnya RL. Atau pasien butuh nutrisi juga, kadang dikasih dextrose ya. Jadi dilihat nih di sini komposisinya. Di sini kan cuma ada sodium ya, sodium sama air ya, makanya disebut sodium klorida. Kemudian ada set infusnya ya. Setelah set infus ada aboketnya ya. Ya, ini aboket, di sini ada nomornya ya. Nomornya semakin besar nomor ya, ukuran aboketnya semakin kecil ya. Biasanya 16 ya. 16 sampai 26 ada ya, 26. Ya biasanya kalau dewasa itu 18, 20 ya, tapi tergantung juga. Kalau lansia ya yang sudah, tergantung. Kalau misalnya pembuluh darahnya kecil ya kadang pakai 22 ya, pakai 24 ya. 26, 24 biasanya untuk bayi ya, anak-anak. Ini aboket ya. Bisa juga ini ada wing needle ya untuk bayi ya. Jadi dia ada wingnya. Ya. Oh iya. Oke, kemudian ada kasak ya, atau ada yang langsung ya pakai IV dressing ya, tinggal ditempelkan ya. Kemudian ada plester ya, bisa juga pakai Hipafix ya biar lebih kuat. Hipafix Ya, kemudian ada alcohol swab ya, ada betadine juga ya. Kalau misalnya tidak ada betadine, bisa juga pakai apa sih, kayak Tensoplas itu kan ada ininya ya, ada apa sih, antiseptiknya ya, yang kotak itunya ya, bisa juga kalau misalnya darurat gitu ya. Tidak ada. Kemudian ada bengkok ya. Nah alat-alat tadi disimpan di bak ya, bak alat ya di sini. Ya, kalau misalnya pemasangannya misalnya mau di daerah kepala, siapkan juga cukuran ya untuk mencukur daerah rambutnya yang memang berselu gitu ya, bisa pakai juga.
Kemudian tourniquet ya untuk ngedep pembuluh darahnya ya supaya lebih jelas terlihat. Kemudian ada bengkok, kemudian ada alas dan perlak, hand scrub, kemudian ada hand scrub ya. Spalak ya kalau misalnya pasiennya gelisah ya, atau mungkin yang mudah gitu ya berubah ketika perubahan posisi, mudah macet ya, itu dewasa juga bisa pakai ya, ada dikasih spalaknya supaya tetap diam ya. Oke, itu alatnya ya yang disiapkan. Kemudian kita masuk ke tahap pelaksanaan ya. Sebelum melakukan pemasangan infus, kita validasi dulu ya rencana keperawatannya. Ya, kita cek pasien-pasien mana saja yang akan dipasang infus. Ya, cairannya apa? Kemudian kita harus tahu kebutuhan cairannya berapa dan harus habis dalam waktu berapa lama. Kemudian nanti set yang dipakai yang mana, nanti kita hitung dulu ya. Kan sudah diajarin perhitungannya ya. Kebutuhan cairan dikali faktor tetesan dibagi waktu dalam menit. Oh, berarti nanti pasien itu akan diberikan sekian tetes per menitnya. Jadi sebelum ini sudah dihitung dulu gitu ya. Nah, kemudian kita komunikasi dengan pasien, inform consent ya. Setelah validasi kita datangi pasiennya ya, kita ucapkan salam. Selamat pagi Pak ya. Perkenalkan saya Suster A ya, hari ini dinas biasalah seperti itu ya. Kemudian kita validasi identitas pasiennya ya, identifikasi identitas pasien yang meliputi 3 ya, nama, umur ya, kemudian nomor medrek ya, paling tidak ada 2 ya. Boleh Bapak disebutkan namanya siapa ya, usia, tanggal lahirnya ya, tanggal lahirnya berapa, usia Bapak berapa, sambil coba saya cek ya Pak ya di gelang pasiennya. Oh iya betul Bapak, namanya ini ya, usianya sekian ya. Berdasarkan catatan keperawatan ya, rencana keperawatan, hari ini Bapak akan dipasang infus ya, tujuannya adalah untuk mengganti ya, karena Bapak kekurangan cairan ya. Jadi untuk mengganti kekurangan cairan Bapak, maka akan diberikan melalui infus, karena melalui oral mungkin melalui mulut minum ya tidak kekejar ya. Jadi ya kita sampaikan seperti itu ya. Nanti mungkin ada penusukan ya di situ, mungkin ada sedikit nyeri ya. Bapak tinggal tarik nafas saja gitu ya. Nah, nanti waktu pemasangannya ya kurang lebih sekitar 10-15 menit ya. Gimana Pak, Bapak bersedia? Ya, kalau bersedia ada yang mau ditanyakan dulu gitu ya. Nanti Bapak mau di mana pemasangannya gitu ya? Mau di tangan yang sebelah mana ya, atau di daerah mana, sambil kita lihat juga ya yang memungkinkan itu di mana ya. Baik, kalau Bapak sudah setuju, saya izin untuk menyiapkan alat terlebih dahulu ya. Terima kasih ya Pak ya. Ya, kita siapkan alat terlebih dahulu ya. Ya, kemudian kita bawa ya alatnya. Selamat pagi Pak ya, sesuai dengan tadi yang sudah disampaikan ya hari ini. Sekarang kita pasang infusnya ya. Gimana Bapak bersedia? Ya, sudah siap? Oke, sudah siap ya. Posisinya mau seperti apa? Ya, mau duduk atau mau tidur ya, karena ini kan di tangan juga bisa gitu ya. Oke, kita atur posisi pasiennya senyaman mungkin, kita jaga privasi, kemudian atur pencahayaan ya. Kemudian kita cuci tangan ya, kita cuci tangan. Nah, mau langsung pakai handscoon mah enggak juga, enggak masalah ya. Oh, saya mau nyiapin plester dulu ya, karena biasanya kalau plester itu susah ya kalau pakai sarung tangan, suka nempel-nempel ya. Berarti cuci tangannya nanti aja ya, kita siapin dulu cairannya ya. Jadi kita pakai infuset aja ya, kita siapkan infusnya. Tadi kita buka ya, kemudian ya perhatikan tadi ujungnya ya. Oke, kalau misalnya tidak tertutup seperti ini, nanti bisa ujungnya kita jaga ya, masukkan aja tetap di dalam
ya, tidak dikeluarkan, ya. Kita buka ya supaya nggak ngelilit-lilit, kemudian kita simpan si pengatur tetesan ini posisinya di atas. Ini sudah di atas ya, kebetulan posisinya. Kalau misal posisinya di bawah, kita atur dari klepnya ya, dilonggarkan dulu. Kalau ke bawah nguncing ya, dilonggarkan, kemudian kita pindahkan ke atas, kemudian kita kunci ya. Kemudian kita siapkan cairan infusnya. Ada plastiknya. Nggak kelihatan di plastik. Ya, cara nusuknya tidak gini ya. Kalau gini nih, ini kan lubangnya di sini ya. Ini udah nusuk, lubangnya belum masuk semua, si cairan bisa keluar. Ya, jadi posisinya kalau nusuk itu ke bawah biar tadi nggak keluar cairannya, kedua kekuatan juga. Kalau gini kan kita susah ya, agak tidak terlalu kuat ya. Kalau gini kan enak tinggal ditekenin gitu ya. Ya, sudah masuk, kemudian kita isi kompartemennya. Nah, dipijit aja ya. Berapa banyak? Yang penting terisi ya. Paling banyak itu 3/4. Yang penting ininya kelihatan tetesannya, setengah biasanya. Ya segini juga boleh ya. Tapi nanti kalau kebablasan cepet hilangnya ya, setengahnya. Ya, diisi dulu supaya nanti tidak masuk udara. Ya, kemudian kita gantungkan. Ya. Kemudian kita isi seluruh kompartemennya. Ya, harus terisi semua. Ya, sampai ujung, jangan terlalu banyak keluarnya biar cairannya tidak terlalu banyak yang terbuang. Karena oh, sudah sampai situ. Ya, isi. Oke, kita tutup. Sambil kita cek ya, kalau yang baru biasanya sedikit sekali kemungkinan ada udara. Ya, tapi kalau yang bekas ya biasanya gampang ada udara. Kalau udaranya kecil ya, kayak gelembung-gelembung aja, itu bisa disentil aja ya supaya ke atas. Kalau misalnya udaranya panjang, posisinya di mana dulu? Kalau posisinya di bawah ya berarti keluarkannya ke bawah. Tapi kalau posisinya di atas ya, daripada ini dibuang segini banyak airnya ya, kita ke atasin aja ya, digini, didorong, nanti dia masuk sendiri ke sana ya, lebih mudah. Oke ya, sudah siap ya. Kemudian kita persiapkan untuk pemasangan infusnya ya, karena ya kita tidak tahu nih pasiennya berkeringat ya dan lain sebagainya. Tadi kita baru cuci tangan terlebih dahulu ya. Kita pasang untuk menjaga ya, supaya kita tidak banyak kontak dengan cairan tubuh pasien ya. Ini tidak steril ya, hanya untuk melindungi saja. Lupa plesternya ya, karena udah disiapin jadi perasaan sudah ya. Kalau ini mah kan gampang ya, mau pakai handscoon juga karena ada dia nggak nempel ya, tinggal digunting-gunting aja, sudah disiapin. Nah, kalau yang ini ya berarti kita tadi ya tidak pakai handscoon dulu ya, udah dipotong-potongin ya. Ini mahasiswa suka salah ya nyiapin plester. Kalau misalnya ini belum dipotong nih ya, belum dipotong ya, ini masih ngegeblek gitu ya, kita buka aja sedikit, kemudian kita gunting-gunting ujungnya ya, gunting-gunting ujungnya sedikit aja, kasih jalan gitu ya. Jadi tidak digunting gini ke situ ya. Nanti sisanya itu adalah, nah ini kan udah digunting-gunting sedikit ya, baru segitu tempelin lagi, tarik gitu ya. Jadi tidak digunting semua sepanjang itu sampai ujung ya. Kemudian berapa panjangnya, kita lihat dulu kasa yang akan dipakai ya. Oh, kasanya segini, ini gede, jelek ya.
ya kasanya segini misalnya ya. Jadi kita perkirakan ya, kasih sisa ya dari ujung kasanya ini sekitar 2 cm ya, supaya nggak mudah lepas. Jangan dikasih 1 cm ke kiri maupun ke kanan ya. Misalnya ini nih ya, kita kasih segini. Kemudian kita siapkan plesternya. Ini gunting plester tadi lupa ya, plester gunting plester. Udah berapa tahun ini Bu? Mentul. Kita siapkan sekitar 3 ya. Nah, kemudian kita pasang perlakunya ya. Punten Pak, ya diangkat dulu tangannya. Ya. Kemudian kita siapkan bengkoknya ya. Dekat. Kita cari dulu ya. Apa? Ya, kita buka aboketnya ya. Kemudian kita cari dulu penanya ya. Cari pena yang lurus ya, tidak bercabang. Kalaupun misalnya ada cabang ya, minimal mencapai cabang itu ada space ya, ada jarak ya. Misalnya ini, misalnya cabangnya di sini ada cabang gitu ya. Nah, kita bisa diukur dulu dari sininya, kira-kira cukup nggak panjangnya ya. Misalnya di sini ada cabang nih, gini ya, ini sama ini ya, kita ukur cukup nggak. Jangan sampai ujung cabang ini mentok di ujung jarum ya. Ini gampang sekali ketika dia berubah posisi ketutup ya, jadi nggak lancar ya kalau memang tidak ada pilihan ya. Kemudian usahakan jauh dari persendian ya, jadi tidak pas persendian ya, tidak melewati persendian ya. Nanti kan ketika berubah posisi kan menekuk, jadi si aboketnya ini, ketekuk kan bahannya plastik ya, jadi ketekuk lama-lama kan nyumbat ya, nggak lancar ya. Kita cari tadi pena yang lurus, yang paling jelas terlihat ya, yang paling besar. Kemudian kita dahulukan dari arah perifер dulu, dari ujung dulu. Jadi kalau misalnya gagal sebelah sini bisa naik ke atas, tapi kalau sudah di atas ya, nah kita nggak bisa di bawahnya lagi, harus cari yang lebih atas lagi ya. Oke, kemudian kita kalau misalnya nggak jelas ya, butuh pakai tourniquet, kita pakai tourniquet ya. Lihat nih ujungnya ada yang seperti ini yang buat masuknya ya. Jadi tourniquetnya ini dipasang di antara, apa ini namanya ya, ya buat masukin ke sini, jangan di sini ya. Kadang mahasiswa kalau lagi ujian gini, ayo gempelnya tuh masuk ke mana gitu ya. Jadi di sini kadang ininya tuh nempel gini tah, makanya dia nggak tahu posisinya di mana. Jadi gini masangnya ya, putar-putar. Jadi ini tarik dulu ya. Sini ya, itu nanti pasangkan ya. Ya, kita siapkan dulu ya. Kemudian jangan dulu dipasang ya, nanti aja, simpan aja dulu. Kita siapkan alkohol swabnya ya, supaya gampang ya. Kemudian aboketnya ya, ini kita pasang ya di atas pena nanti yang akan pasang. Apa itu ya Ibu, kalau ya, pakai handphonenya pas kapan? ya Allah. Jadi kelupaan, bentar ya, kita pakai handphone dulu Jadi pasang ya. handphone dulu. Oke, kan tadi ya, tadi kan plester ya. Setelah plester disiapkan, pasang handphone
Oh. Ulangi ya. Pasang handscoon, karena dibuka lagi. Berarti ini belum ada semua. Belum ada semua. Ya, kemudian tadi ya pasang perlaknya, ya bengkoknya diletakkan, ya kemudian tadi ya ini disiapkan juga ya torniketnya, boketnya, ya ini dari awal, ya. Nah ini kita pasangkan ya, sekitar 2 atau 3 jari ditempelkan ya biar nggak terlalu sempit juga. Oke, ya suruh pasiennya untuk mengepal. Ya, dikepalkan tangannya. Ya, kemudian kita ya bisa ditarik gini ya, ditekuk gitu biar ininya juga terfiksasi lurus gitu ya. Jadi ditarik gini ya di pembuluh darah. Sini dulu ya, masih gagal. Oke. Ya, seperti ini ya. Kemudian kita desinfektan. Desinfektannya kemana? Ya karena ini mah kan pena, ya bagusnya ke atas, ya membuka pori-pori, membuka apa itu teh rambut ya. Kalau misalnya ada bulu-bulu di situ ya, sekali ya. Jadi dari bawah ke atas, ya. Oke, seperti halnya injeksi intravena. Ini ya. Lubangnya di atas ya. Posisinya berapa derajat? 45 derajat ya. Ini bisa tangan ini digunakan untuk menahan ya, menahan supaya tangan kita itu tidak goyang. Ini teh lupa ya, karena udah lama udah keras ininya ya. Jadi cari lubangnya yang itu kan keras. Ini kali ya. Kita masukkan ya, kemudian nanti akan ada darah keluar ke sini ya, kayak mau ambil darah aja. Nanti keluar darah, kemudian turunkan dulu ya 15 derajat ya, kemudian baru kita masukkan gitu ya. Udah dijelaskan di injeksi ya. Jadi kalau tidak diturunkan, takutnya kan dia sudah nusuk gini ya posisinya ya. Nah ini ke bawahin dulu, baru udah keluar darah, masukin dulu sedikit ya, jadi posisinya di tengah gini ya, kemudian turunkan baru lurus posisinya. Kalau nggak diturunkan nanti nusuknya ke bawah gini ya, daleman ya. Jadi tusukan 45 sudah ada darah ya, turunkan kemudian masuk ya. Nah ini kan di aboket itu ada yang plastiknya ya, aboketnya ada jarumnya atau mandrennya ya. Nah ini dimasukkannya boleh misalnya ini dipegang ya, jadi ini masuk, ini keluar, boleh seperti ini ya. Oke, walaupun kenyataannya kalau di lapangan mah perawatnya sok langsung masukin ya, baru ditarik jarumnya ya. Karena ini kan ada jarumnya ya, mending kalau sudah pede ya, sudah yakin feelingnya gitu ya, ini pasti masuk. Kalau enggak ya, kalau masuk ini nanti kan jarumnya yang nusuk ya. Makanya kenapa ini aboketnya sambil dimasukkan, mandrennya ditarik gitu ya. Tadi boleh bersamaan gini ya, atau misalnya mau sebagian-sebagian ya, misalnya gini, masukin ya, keluarin nah ya, kemudian kita pegang yang depannya, masukin lagi, keluarin ya, masukin sampai habis ya. Nah ini jangan dulu lepas ya, kemudian kita sambungkan ya, kita ya, ambil dulu ya, ininya hati-hati tidak terpegang. Kemudian kita selusuri ya, ini hati-hati ya, ujungnya nggak kena kemana-mana. Kita selusuri ujungnya di mana, kemudian kita dip, tekan, baru kita cabut ya, baru kita pasangkan. Salah tangannya ya, kita pasangkan, asal nempel aja dulu. Ulangi ya.
coba belit ya. Ini tekan, ini cabut ya, asal tempel aja dulu. Baru kita kunci pakai 2 tangan. Ini pegang supaya juga ditusuk, tekan-tekan gitu ya. Jadi ininya kita tahan, baru kita kunci ya. Nah, apakah ini sudah pasti masuk? Belum tentu, bisa jadi keluar ya. Jadi kita cek dulu, tes dulu apakah memang si avokat ini tetap di dalam pembuluh darah atau tidak. Ya, kita teteskan sekitar 1 sampai 2 tetes, langsung lihat ke sini. Ya, kalau ini netes berarti jalan, langsung lihat, jangan lama-lama. Kalau ini bengkak, berhentikan. Kalau misalnya tidak bengkak, nggak apa-apa, dilanjutkan tetesan. Ya, baru kita fiksasi. Ya. Bengkak keluar kan. Ini ulang lagi. Kita ambil kasaknya. Ya, kemudian kita teteskan betadinnya. Kita ambil dulu. Nah, kalau misalnya ini memang agak susah ya kalau misalnya pakai handscoon ya. Jadi pegangnya harus betul-betul di ujungnya ya, supaya nggak nempel. Tengah-tengah gini ya. Kemana ini ngelipetnya? Bikin kupu-kupu ya. Silangnya kemana? Ke atas atau ke bawah? Ke atas. Kenapa ke atas? Ke bawah. Ke bawah. Kalau ke atas ini plester kan nggak steril ya. Berarti ini ya dia kena ke tempat penusukan ya. Berarti kalau misalnya ini tadi sudah kepegang-pegang waktu motong ya, nanti kalau ada mikroorganisme kan nempel ke tempat penusukan. Iya. Yang kedua, kalau ke atas ya, tempat penusukannya ketutup, nggak kelihatan. Kalau misalnya ada kemerahan atau apa, nggak kelihatan. Jadi kita ininya ke bawah. Ini kecil deh nya. Ini. Pendek. Pendek ting. Nomor berapa itu? Nah, ya. Jadi ininya disilang ke bawah. Ya, ini kepanjangan ya. Baru kita tutup dengan kasak, dikasih betadin ya. Kita tutupkan. Ya, seperti ini kepanjangan. Ya, kita plester fiksasi. Ya, kalau misalnya terbatas seperti ini, kurang 1 ya, boleh langsung ya kita lekungkan ya, kemudian kita plester bareng. Ya, kalau perlu ada tambahan lagi silang tambahin aja lagi di sini. Ya, kita bikin lagi, tambahkan. Ya, kalau udah gini mah bisa sambil dibuka ya. Ini dikunci dulu. Biar lebih kuat ya. Ya. Nah, kemudian baru kita atur tetesannya. Tadi berapa tetes per menit? Kita lihat jamnya ya. 20 tetes, kita coba 15 detik dulu ya. 20 dibagi 4 berarti 5 tetes ya, dalam 15 detik. Oke, sudah siap. Kemudian kita jangan lupa kalau misalnya pasiennya diberikan ada obat ya, etiketnya gitu. Ya, kalau pakai IV dressing tuh ada di sininya ya buat etiketnya, nama pasien ya, umurnya diisi ya, tanggal
tanggal pemasangannya. Ya, ini dipasang tanggal berapa. Biasanya berapa lama ini tuh harus diganti? Ya, si selang infusnya biasanya 3 atau 5 hari ya itu diganti. Tapi nanti dilihat dulu aja ya, minimal kasanya ya, kasanya setiap hari dicek, kalau kotor dibuka diganti ya, kasanya saja yang diganti, sambil dilihat bagian dalamnya tadi ada tanda-tanda infeksi tidak ya. Nanti ya tiketnya boleh disimpan di sini atau di sini mah nanti kebuang ya, karena ini nggak ada. Kalau yang itu mah kan ininya kayak apa sih, Bening yang gitu bening ya. gitu ya, ditempelin, ada buat itunya langsung tempel di situ ya. Atau kadang ditulis di sininya nih tanggal berapa ya di plasternya. Cuma nanti kalau diganti ya harus ditulis lagi gitu ya. Oke, sudah dihitung tadi ya, sudah di ini kan. Baik Pak, sudah selesai ya pemasangannya. Ini Pak tadi waktu ditusukkan ada jarumnya gitu ya. Nah, jarumnya itu sudah diambil ya, sudah dibuang. Jadi Bapak nggak usah takut ya untuk menggerakkan tangannya. Ya, justru tangannya ini harus ya jangan terlalu digerak-gerakan sengaja ya. Kalau memangnya seperlunya aja seperti biasa gitu. Kalau mau makan ya pakai, nggak apa-apa. Justru harus digerakkan supaya tidak kaku gitu ya. Karena ini yang masuk itu adalah plastiknya bukan jarumnya. Ya, jadi aman, tidak akan masuk. Kemudian kalau misalnya Bapak mau ke kamar mandi ya, ini dimatikan aja dulu ya. Kemudian posisi cairan infusnya, kalau bisa ininya, kalau ada rodanya ya bisa didorong, kalau enggak cuma diambil ininya saja. Ini posisinya diusahakan di atas ya, atau boleh tadi disimpan di sini karena sudah dimatikan, tapi agak sering dilihat. Kalau misalnya ada darah keluar, cepat di ke atas lagi ya, karena darah nanti lama-lama beku, kemudian bisa menyumbat aliran infusnya. Kan biasanya kalau di rumah sakit, di kamar mandi juga sudah disiapin ya gantungan untuk infusnya. Jadi tidak dimatikan juga tidak apa-apa gitu ya. Nah, kalau dimatikan ya, Bapak nanti panggil lagi perawatnya untuk menjalankan kembali infusannya, karena ini tetesannya tidak asal netes, ada perhitungannya gitu ya. Mungkin Bapak nggak bisa cara ngitungnya, jadi biarkan sama perawat aja ya, tinggal dipanggil. Oke ya, itu ya sudah selesai ya Pak ya. Ya, mangga ada yang mau di kasta ya, kasta betadinnya plaster aja ya, yang gak usah gede-gede kayak ini ya, kecil aja ya untuk nutupinnya. Ya, setengahnya dari ini, baru kita bengkok ya. Kita pakai kapas alkohol ya, dilepas-lepaskan dulu apanya itunya, plasternya ya. Ini ceritanya pakai handphone ya, keringetan soalnya mau dipakai lagi basah ya. Ini kan di stop ya, di stop ya. Kemudian si kasta tadi nggak apa-apa lah, sudah dikasih betadin ya, kita tempelkan di atas sini ya, sambil kita cabut ya, tarik lepasin ya. Nanti masukin aja ke itu ya, kemudian kita plaster. Cek ada darah beku ya di selang infusnya banyak. Ya, ceritanya ini nempel gitu ya. Mana tadi? Boket bu? Iya, betul. Oh iya. Nah, ini kan tadi masih nempel ya di dalam. Kalau infusannya macet ya, di sini kan darah ya beku, nggak lancar, nggak jalan ya. Kita spooling ya, jadi kita ambil dari cairan itu ya, ambil cairannya ya, kemudian ini tadi dibuka-buka ya. Biasanya kalau kita copot ini juga nggak keluar darahnya karena udah banyak yang beku di situ. Nah, kita lihat dulu ya. Kita buka seperti ini pelan-pelan ya. Kalau misalnya keluar darah dari sini, oh berarti di sini mah nggak macet. Yang macetnya di sini, ya. Jadi kita dab aja ininya yang di
bersihin ya, boleh dipijit-pijit ya si darahnya. Kalau udah hancur tuh itunya dialirkan, dibuang ya sampai bersih. Nah kalau misalnya ininya macet ya, ini sudah bersih ya, kita simpan ya, simpan ya, ininya masih bagus ya. Nah baru kita, ini kan nggak keluar ya karena macet di dalam ya, kita sambungkan di sini ya, jadi ditarik si bekuannya ya. Kalau misalnya tadi macet tadi, coba dulu ya, karena ini kan harus buka ya, kita coba raba-raba, masas dulu ya. Atau sebelum di sini ya, sebelum pakai ini ya, sebelum pakai ini masih nyambung ke situ, kita lihat dulu nih daerah sininya. Kalau daerah sininya masih bagus ya, nggak ada plebitis, nggak ada kemerahan, nggak nyeri ya, ini masih bisa dipertahankan ininya. Tapi kalau udah merah mah udahlah, gak usah spuling-spuling, cabut aja, pindahin gitu ya. Kalau ininya masih bagus, coba kita gini-gini, lancar nggak ya. Kalau enggak, kita ambil waslak atau kasa, celupkan ke air hangat ya, dikompreskan dulu supaya melebar pembuluh darahnya ya. Kalau di lapangan makan yang gampangnya didorong begini ya, jadi keluar masuk sih gitunya. Sebenarnya nggak boleh ya, karena bekuan tadi akan terus masuk melalui aliran darah. Mending kalau pembuluh darahnya besar, dia bisa lewat terus. Tapi begitu masuk ke pembuluh darah yang kecil, nyumbat ya, bisa menimbulkan sumbatan trombus ya. Kalau misalnya pembuluh darahnya ke otak, bahaya kan ya, bisa stroke gitu ya. Oke.